Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Profesor Rahmat Hidayat PhD, adalah dosen mata kuliah penelitian dalam bimbingan dan konseling. Kita akan memulai langkah pertama ketika Anda akan membuat penelitian. Langkah pertama yang dimaksud adalah menemukan tema dalam penelitian, bimbingan, dan konseling. Dalam video ini, saya akan membantu Anda bagaimana menemukan tema penelitian yang relevan, sistematis, dan berbasis sumber ilmiah. Sumber ilmiah itu yang dimaksud adalah referensi ilmiah. Mungkin Anda pernah mendengar referensi atau literatur. Literatur yang kita maksud yang pertama dan paling penting adalah laporan penelitian yang relevan dengan kita. Itu bisa dalam bentuk jurnal ilmiah ataupun hasil laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Ketika Anda menemukan referensi tersebut, maka Anda harus melakukan review atau membaca hasil penelitian tersebut. Kegiatan itu disebut dengan telaah pustaka atau bahasa kerennya adalah literatur review. Salah satu sumber yang paling banyak memberikan referensi dan juga paling banyak digunakan oleh mereka yang sedang meneliti adalah Google Scholar. Anda bisa buka ya dalam internet itu, kita ketik googlescholar.com atau ketika dibuka kita akan melihat dalam versi Indonesianya adalah Google Cendekia. Apabila Anda adalah mahasiswa bimbingan dan konseling, kita bisa mencari sumber rujukan itu dengan mengetikkan kata kuncinya. Anda bisa mengetiknya di Google Scholar itu dengan bimbingan karir. Boleh saja itu bimbingan karir pada remaja. Kemudian nanti Anda klik search atau advanced search, maka di situ akan muncul berbagai artikel dalam berbagai jurnal. Ada lagi di Indonesia jurnal yang diindeks di Sinta. Di Sinta kita akan menemukan jurnal bahasa Indonesia atau jurnal yang diterbitkan di Indonesia yang terakreditasi. Kita juga bisa melihat perpustakaan elektronik yang dimiliki oleh UT dan juga Perpusnas. Caranya, kalau Anda akan mengakses berbagai sumber yang ada di kedua laman web tersebut, Anda harus mendaftarkan akun di e-library Universitas Terbuka dan Perpusnas. Kemudian masukkan kata kunci. Misalkan Anda boleh mencari buku atau jurnal yang Anda butuhkan. Kemudian kita akan mengumpulkan hasil penelitian itu. Karena berbagai rujukan tersebut Anda akan simpan dalam folder yang diberikan nama yang mudah Anda ingat. Setelah itu terkumpul, belum tentu ya semua referensi itu cocok. Jadi kita harus menganalisis sumber mana yang paling relevan. Caranya bagaimana? Yang pertama tentu saja kita harus baca judulnya. Apakah judulnya sama dengan yang kita cari dalam tema besarnya atau tidak? Setelah judul, kemudian kita baca abstrak. Itu umumnya berada di bawah judul, itu terdapat abstrak. Bagian abstrak itu kita akan lihat tujuan penelitian dan hasil penelitian. Nah, dari abstrak itu kita ringkas
tuliskan kalimat penting yang mungkin akan menginspirasi kita untuk menemukan tema penelitian yang paling sesuai. Setelah itu Anda list atau buatkan tabel. Kalau perlu Anda membuat literatur map sehingga Anda bisa menemukan mana tema yang paling sesuai, paling menarik, dan mungkin paling terkini atau paling up to date. Setelah melakukan itu, sangat mungkin Anda akan menemukan tema. Ya. Apabila Anda sudah menemukan tema yang menurut Anda ini bagus, maka kalau Anda mahasiswa mungkin bisa berdiskusi, bisa dengan dosen, atau mungkin Anda boleh tanya ke guru BK. Karena tema penelitian dalam bimbingan dan konseling juga harus relevan dengan kondisi lapangan. Gitu ya. Jadi sebagai penutup, dalam mencari tema memang itu tidak mudah. Apalagi kalau Anda baru memulai penelitian ya. Tentu saja kita tidak langsung mudah mendapatkan tema penelitian tersebut. Maka saya simpulkan, gunakan referensi yang tepat. Baca dengan cermat dan lihat kebutuhan nyata di lapangan. Selamat meneliti. Jadi skrip ini yang kita bahas tadi adalah merujuk pada capaian untuk mata kuliah metodologi penelitian dalam bimbingan konseling. Selamat mencoba. Semoga memudahkan Anda menemukan tema yang paling